Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan diangkat sebagai tema pembicaraan berkaitan masih dalam hal tarawih yang diangkat oleh Idrus Ramli, karena ini menyangkut penghinaan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus lebih diutamakan dari seluruh pendapat siapapun dan kapanpun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita matangkan kali ini itu berkaitan dengan pemahaman hadis terkait hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang mengatasnamakan, yaitu di zaman Umar. Ini yang akan kita bahas, sebenarnya seperti apa hadis itu. Karena pernyataan 11 rakaat KW itu seperti penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Idrus Ramli ini menuduh Rasulullah melakukan KW gitu. Idrus Ramli ini telah menghina Rasulullah dan merasa lebih hebat dengan mengkanter perkataannya dari sahabat yang tentu saja itu juga tidak benar. Artinya ada dua kesalahan. Pertama, mengatasnamakan semua sahabat. Kemudian juga mengatasnamakan Abu Bakar Umar, mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi lain-lainnya. Jika kita benar-benar ingin mengangkat hal ini hingga tuntas. Namun demikian, kita dengar dulu ucapan Idrus Ramli tersebut seperti apa. Sholat sunnah ini diganggu juga. Siapa yang mengganggu? Ya orang macam-macam. Sejak dulu misalnya ya, sebentar lagi ini kan memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, bulan puasa Ramadan ini ada sholat tahunan setiap malam, yaitu sholat tarawih. Yang namanya tarawih itu kalau yang original atau yang asli sejak masa Khulafaur Rasyidin, sejak masa sahabat, jumlahnya 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ini sholat tarawih yang ori. Belakangan kira-kira sejak tahun 80-an atau sebelumnya muncul sholat tarawih versi KW. Berapa tarawih versi KW? Tarawih versi KW 11 rakaat. Ini di Masjid At-Taqwa ini ikut yang ori apa yang KW? Hah? Ikut yang ori. Alhamdulillah. Itulah yang disampaikan oleh Idrus Ramli, bahwa sholat 11 rakaat itu muncul pada tahun 80-an atau sebelumnya katanya. Yang tentu saja itu tidak perlu kita buktikan dengan hanya sekedar ucapan dusta bohong, karena saudara Idrus Ramli itu dengan nyata sudah membohongi umat dengan kata-kata yang manis, padahal racun yang cukup membahayakan bagi umat Islam. Karena mengatakan 11 rakaat itu KW, seandainya hanya sekedar ikhtilaf, tentu tidak menjadi masalah. Ini menganggap orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat KW. Saya berani juga mengatakan kepada Idrus Ramli bahwa yang dilakukan oleh Idrus Ramli yaitu tarawih 23 rakaat itu KW juga, kalau saya katakan, karena memang tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita buktikan bahwa sholat tarawih 11 rakaat itu sudah ada sejak
zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari berbagai hadis sahih, datang dari berbagai hadis yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terkandung unsur-unsur ikhtilaf di dalamnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan ulama-ulama lainnya yang menyatakan bahwa 11 rakaat itu adalah salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika itu tidak dinamakan salat tarawih. Namun sedangkan salat tarawih yang dikatakan 23 rakaat itu adalah dari Umar bin Khattab, dirintis sejak Umar bin Khattab. Walaupun hal ini banyak dilakukan oleh imam-imam ketika itu, tentu saja jika kita melihat di dalam kitab meskipun Imam Syafi'i membenarkan, yaitu penduduk Mekah misalnya melaksanakan sholat 23 rakaat, Imam Syafi'i mengatakan saya lebih suka yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni 11 rakaat. Itu Imam Syafi'i sendiri. Tetapi bagaimana sih sebenarnya hadis yang dari Umar itu? Nah, inilah yang akan saya bacakan, hadis yang dari Umar terkait dengan hadis 11 rakaat 23 rakaat yang dikatakan yaitu sebagai landasan cara orientasi berpikir mereka, yaitu an Yazid bin Rumman qala kana an-nasu yakumuna fi zamani Umar bin al-Khattab fi Ramadan bisalasin wa ishrina rakaat. Kana nas, jadi para sahabat atau umat Islam ketika itu yakumuna, mereka menegakkan salat tarawih fi zamani Umar bin Khattab, yaitu zaman Umar bin Khattab, fi Ramadan, yaitu bisalasin wa asrina rakaat, di bulan Ramadan, yaitu 23 rakaat. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Muwatta Imam Malik, yaitu 115. Kemudian dalam Majmu' Imam Nawawi, yaitu jilid 433. Kemudian dalam hal ini dikatakan mursal, fa inna Yazid bin Rumman lam yudrik Umar. Yang meriwayatkan hadis itu, yaitu Yazid bin Rumman, itu tidak pernah bertemu Umar. Lalu bagaimana kemudian bisa menyatakan bahwa dia seandainya hidup di zaman Umar mungkin bisa mengatakan hal itu. Tetapi karena tidak pernah hidup di zaman Umar, maka Yazid bin Rumman ini bisa dikatakan mursal hadisnya. Kemudian di riwayat lain itu dikatakan ada sanad yang terputus, Kemudian kita lihat hadis ini banyak dikritisi oleh para ulama. Yang jelas hadis-hadis seperti ini tidak dikatakan sahih oleh ulama-ulama hadis. Walaupun ini banyak hadis-hadis lainnya ya, tetapi tidak lepas dari kritikan yaitu para ulama hadis. Bagaimana sebenarnya ulama hadis mendudukkan hadis-hadis itu yang dikatakan sahih kadang-kadang tidak sahih. Hal ini bisa dibuktikan dari berbagai macam kitab jarh wa ta'dil, orang-orang yang terlibat pembicaraan yaitu hadis berkaitan dengan sholat tarawih itu memang kebanyakan termasuk orang-orang yang berkasus di dalam dunia hadis gitu. Nah, tentu saja sebagai pembanding kita melihat hadis Umar juga yang terjadi pada masa Umar juga, yaitu hadis 11 rakaat. Hadis 11 rakaat ini bisa dikatakan yaitu
Pertama, salatuhum bi ihda asra raka'atin. Jadi salat mereka itu 11 rakaat. An Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu annahu qala amara Umar bin Khattab, yaitu Ubay bin amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum ayyaquma linnas, kedua-duanya ya mengimami untuk umat Islam ketika itu, bi ihda asrah rakaatin, dengan 11 rakaat. Wa qad kana al-qari, dikatakan bahwasanya di antara imam itu membaca yaqra'u bil mi'ataini, yaitu membaca 200 ayat, fi kulli rak'atin hatta kunna na'tamidu alal ais min tuli qiyam wa ma kana nansarifu illa fi fuzu'il fajr. Jadi dikatakan awalan riwayatun salatihim bi ihda asra rakaatin. Yang pertama itu dikatakan yaitu suatu riwayat dengan satu riwayat bahwasanya salat mereka itu adalah 11 rakaat. An Muhammad bin Yusuf, dari Muhammad bin Yusuf, an Sa'ib bin Yazid, yaitu Sa'ib bin Yazid radhiyallahu annahu qol, bahwasanya dia berkata, amara Umar bin al-Khattab, Umar bin al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum ayyaquma linnas, mengimami manusia, mengimami umat Islam ketika itu bi ihda asra rakaatin, dengan 11 rakaat. Qala wa qad kana al-qari, dikatakan dan ia berkata, dan sungguh imam itu membaca yaqra'u bil mi'atain, membaca yaitu 200 ayat, hatta kunna na'tamidu alal isi min tulil qiyam, sehingga kami itu berpangkuan kepada tongkat, yaitu karena tulil qiyam, karena panjangnya bacaan. Wa ma kunna nansarafu illa fi faza'il fajr, dan kami tidak selesai melainkan setelah yaitu mendekati fajar. Nah, itu yang dikatakan oleh yaitu Sa'ib bin Yazid. Jadi Sa'ib bin Yazid ini radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang bertemu dengan Umar. Keduanya menyaksikan salat Umar, bahwa ketika itu Umar memerintahkan para sahabat yaitu 11 rakaat, bukan 23 rakaat. Nah, tentu saja ini kalau dikonfrontir dengan hadis 23 rakaat bertentangan. Dan tentu saja lebih kuat yang 11 rakaat. Apalagi kedudukan hadis ini kalau kita lihat ya, dibahas secara detail di sini berkaitan dengan keberadaan hadis, yaitu rawahu Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Yazid al-Kindi, rawahu anhu jama'ah, wa fi riwayatin ba'duhum min az-ziyadat allati yata'allaqu biha ahkam ma laysa fi riwayatil akhar, fa udzakiruha bil lafdhiha bi alfadhiha. Malik,
Jadi ini riwayat Imam Malik wa isnadu sahih. Jadi sanadnya sahih. Kemudian juga dikatakan Muhammad Yusuf bin Abdullah Al-Kindi siqah wa Sa'ib bin Yazid min sigharis sahabat radhiyallahu an. Jadi Sa'ib bin Yazid itu adalah sahabat kecil radhiyallahu an yang ketemu dengan Umar ketika itu. Jadi menyaksikan bahwa sholat di zaman Umar itu bukan 23 rakaat, tapi yaitu 11 rakaat. Dan ini lebih pantas dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya tentang 11 rakaat yang dilakukan, yaitu biasa Rasulullah melaksanakan setiap akhir dari Ramadan, setiap yaitu menjelang masuknya Lailatul Qadar. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yaitu cara tarawih 11 rakaat, bukan 23 rakaat. Dalam hal ini tidak bisa menjadi contoh banyaknya orang yang melaksanakan 23 rakaat. Toh kalau misalnya dibandingkan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Ibnu Abbas mengucapkan hadis lalu dilawan oleh perkataan Abu Bakar dan Umar oleh sahabat yang lain. Apa kata Abu Bakar? Dikatakan hampir saja Allah itu menjatuhkan batu atas kepala kalian. Karena ketika dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru Anda mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Nah, artinya kita di dalam hal ini mendahulukan riwayat-riwayat yang berkaitan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat tarawih 11 rakaat, ya kita lebih utama melaksanakan salat tarawih dengan tentu saja formasi yang dibuat oleh Rasulullah. Bisa 2-2-2-2-2-1, bisa yaitu 4-4-3, bisa yaitu 4-4-2-2, kemudian witirnya 7 rakaat, atau sebaliknya yaitu 3 salam dengan witir 5 rakaat. Ada berbagai macam formasi sebenarnya, bisa 8 dan 3 sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yaitu warisan Rasulullah kepada kita agar kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti cara-cara yang lain. Ini saja barangkali ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kepada Idrus Ramli ya. Karena dia dengan berani berdusta, bahkan menghina Rasulullah, menyebut pelaksanaan salat tarawih Rasulullah itu adalah KW. Jadi dia nuduh orang lain menghina Rasulullah seperti Ali Misri misalnya. Padahal dia sendiri itu menghina Rasulullah dengan menyebut KW. 2 kali dia berbohong. Yang pertama juga menghina Allah, saya katakan dulunya itu. Ketika berbicara arsy, dikatakanlah arsy itu alamat palsu Tuhan. Yang jelas Idrus Ramli itu suka mempermainkan ayat Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi orang yang cerdas itu akan teliti mendengarkan ceramah orang yang tidak jelas ilmunya itu. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.